Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan jenis-jenis daripada sediaan steril. Nah, ini adalah sediaan steril untuk pemakaian mata. Yang pertama ada kolirium. Kolirium itu adalah obat cuci mata. Kalau di pasaran namanya Yerins ya. Pasti ada beberapa dari kalian sudah mengenal atau melihat langsung sediaan kolirium. Kemudian yang kedua, ini ada obat tetes mata atau gute optalmik. Ini sangat sering kita temukan di apotek atau di toko obat ya, ada Insto. Terus yang ketiga ada salep mata atau kulentum ya. Ini semuanya harus steril. Kemudian kolirium, kita bahas dulu yang kolirium. Nah, kolirium itu adalah sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas zat asing, kemudian harus isotonus dan digunakan untuk membersihkan mata. Kemudian di dalam kolirium juga dapat ditambahkan zat dapar maupun zat pengawet ya. Nah, penyimpanan daripada kolirium adalah dalam wadah kaca atau plastik tertutup kedap. Terus tidak mengandung zat pengawet. Nah, ini untuk penyimpanannya ya. Kalau misalnya koliriumnya tidak mengandung zat pengawet, maka itu setelah dibuka paling lama penyimpanannya 24 jam. Tapi kalau dia mengandung zat pengawet, maka setelah dibuka itu paling lama digunakan selama 7 hari. Nah, jadi ini harus diperhatikan dan disampaikan kepada penggunanya. Berikutnya ada tetes mata atau gute optalmik. Nah, tetes mata adalah larutan steril bebas partikel asing berupa sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi, tapi partikelnya harus halus dan dalam bentuk termikronisasi, artinya bentuk serbuknya itu sangat halus hingga tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Ya, jadi untuk tetes mata ada juga yang bentuknya suspensi, tapi serbuknya itu harus sangat halus atau dalam bentuk termikronisasi. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tetes mata ada 4. Yang pertama nilai tonisitas, kemudian pendaparan, pengawet, dan pengental. Nah, nilai tonisitas itu kalau secara ideal dia harus sama dengan larutan NaCl 0,9% bobot per volume. Ini kita sebut dengan isotonis ya. Kemudian kalau boleh di bawah daripada nilai isotonis, yaitu sama dengan 0,6% bobot per volume, atau lebih tinggi daripada larutan isotonisnya itu hanya boleh 2,0% bobot per volume. Jadi untuk nilai isotonis idealnya adalah NaCl 0,9% bobot per volume. Boleh lebih rendah yaitu 0,6% bobot per volume atau lebih tinggi maksimal 2,0% bobot per volume untuk NaCl-nya. Sedangkan pendaparan itu dimaksudkan untuk mencegah kenaikan pH ya. Pendapar, kalau dapar itu kan pasti berhubungan dengan pH ya. pH itu untuk mata itu normalnya 7,4. Nah, kita harus membuat tetes mata yang pH-nya itu sama atau mendekati sehingga tidak menyebabkan iritasi pada mata. Kenapa kita memerlukan pendaparan ini? Dia untuk mencegah kenaikan pH, karena kenaikan pH ini bisa terjadi karena pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Jadi lama-kelamaan wadah kaca yang kita gunakan untuk tetes mata itu dapat bereaksi karena dia terjadi pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca itu. Makanya pH-nya itu bisa terganggu. Nah, makanya kita tambahkan larutan dapar. Kemudian selain itu
untuk menjaga stabilitas dari obat-obat tertentu ya. Terus sebaiknya obat tetes mata itu harus dibuat pada pH sedekat mungkin dengan pH air mata supaya tidak terlalu merangsang mata. Makanya pada saat kita menggunakan tetes mata, mata kita itu tidak perih atau tidak sakit ya, karena pH-nya itu sudah disesuaikan. Kemudian di dalam tetes mata juga terdapat pengawet. Pengawet itu digunakan untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan bakteri yang mungkin masuk pada waktu wadah dibuka atau digunakan. Nah, itu fungsi dari pengawetnya. Kemudian ada juga yang namanya pengental. Pengental ini untuk meningkatkan kekentalan daripada obat sehingga kontak obat itu lebih lama dengan jaringan atau mukosa mata. Nah, contoh bahan obat yang digunakan untuk pengental itu tidak boleh mengganggu pandangan ya. Contohnya ini yang bisa kita gunakan metil selulosa, hidroksil propil selulosa, dan polivinil alkohol. Nah, untuk penyimpanan obat tetes mata harus disimpan dalam wadah kaca atau plastik tertutup kedap. Biasanya volumenya 10 ml dan dilengkapi dengan penetes ya. Kemudian pada etiket juga harus tertera tidak boleh digunakan lebih daripada 1 bulan setelah tutup dibuka. Ya, ini adalah contoh daripada penggunaan obat tetes mata. Ingat, ujung dari tetes mata tidak boleh mengenai mata ya, seperti ini. Nah, yang berikutnya ada salep mata. Salep mata atau oculentum atau unguenta ophthalmic. Pada pembuatannya, bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril termikronisasi pada dasar salep steril. Hasil akhir dimasukkan secara aseptik ke dalam tub steril. Jadi dalam bahan obatnya harus steril, tubnya harus steril, kemudian cara pencampurannya juga harus steril ya. Terus untuk bahan obat, dasar obat atau tub salep itu harus disterilkan dengan cara yang cocok. Nah, ini dasar salep yang biasa digunakan untuk pembuatan salep mata itu adalah oculentum simplex ya. Diingat. Kemudian penyimpanannya dalam tub steril di tempat sejuk. Pada etiket harus tertulis salep mata. Hati-hati ya, biasanya kalau di apotek itu salep mata itu hampir sama dengan salep kulit ya. Contohnya kayak Genuine. Genuine itu ada yang salep mata, ada yang salep kulit. Hati-hati nanti kalau misalnya kalian magang, baca betul-betul apakah itu salep mata atau salep kulit. Kalau salep mata pasti keterangannya ada tulisannya salep mata. Kalau salep kulit itu jelas juga tertulis, pasti tulisan itu salep kulit. Nah, tapi bisa saja kotaknya itu hampir sama, jadi harus hati-hati. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara penggunaan salep mata. Jadi tubnya itu ditekan sehingga mengeluarkan obatnya ya. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian nanti kita tutup mata. Mungkin pada saat kita menutup mata itu pandangan agak kabur, tapi tidak apa-apa. Nanti lama-kelamaan akan terang lagi penglihatannya. Gak usah takut ya. Berikutnya, nah, sediaan injeksi. Nah, menurut FI3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan dulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Nah, menurut FI4, sediaan steril untuk kegunaan parenteral digolongkan menjadi 5 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah sediaan berupa larutan dalam air atau minyak atau pelarut organik yang lain. Kemudian sediaan padat kering ya untuk dilarutkan. Jadi dia padat kering itu biasanya dilarutkan, atau cairan pekat tidak mengandung dapar, pengencer, bahan tambahan lain, dan larutan yang diperoleh setelah penambahan pelarut sesuai memenuhi persyarat injeksi. Yang ketiga adalah sediaan pekat kering. Sediaan pekat kering dengan bahan pembawa yang sesuai
membentuk larutan yang memenuhi persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa sesuai. Kemudian yang keempat, sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Yang terakhir adalah sediaan berupa emulsi mengandung satu atau lebih dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain. Nah, ingat tadi pengertian daripada injeksi itu sediaan steril, dia dapat berupa suspensi maupun emulsi ya, jadi nggak usah bingung ada yang bentuk kok bisa emulsi bisa suspensi. Nah, itu tergantung daripada sifat daripada zat aktifnya ya. Berikutnya ada keuntungan daripada sediaan injeksi. Nah, untuk sediaan injeksi ini ada 4 keuntungannya. Yang pertama adalah bekerja cepat, ya jelas ya, karena dia disuntikkan ke jaringan kulit dengan cara merobek jaringan kulit tadi langsung melewati pembuluh darah, otomatis kerjanya cepat ya, apalagi untuk injeksi adrenalin ya. Kalau injeksi adrenalin itu bisa digunakan untuk orang yang shock. Nah, itu harus harus memberikan efek yang cepat untuk menangani shocknya. Kemudian dapat juga digunakan, ini kan ada obat ya, ada obat yang mudah dirusak oleh asam lambung. Nah, itu bisa kita gunakan dalam bentuk injeksi ya, karena dia tidak melalui saluran pencernaan tapi melalui darah. Nah, jadi obatnya tidak dirusak melalui asam lambung, bisa gunakan injeksi. Kemudian kemurnian dan takaran zat berkhasiat lebih terjamin. Ya jelas, karena dari tahapan awal sampai akhir sediaannya itu steril ya, jadi lebih terjamin, dan biasanya pun dalam bentuk ampul atau pial itu takarannya sudah jelas ya. Kemudian dapat digunakan sebagai depoterapi. Nah, ada keuntungan, pastinya juga ada kerugian. Kerugiannya karena bekerja cepat, jika terjadi kekeliruan sukar dilakukan pencegahannya tadi ya. Kalau misalnya kerjanya cepat, kalau misalnya terjadi kesalahan, kita susah untuk menanganinya karena tadi dia sudah cepat melalui darah. Kalau misalnya melalui oral terjadi kesalahan, kita mungkin bisa menanganinya dengan cara dimuntahkan dengan segera ya kan, karena dia melalui proses atme ya. Kemudian cara pemberian lebih sukar, memerlukan tenaga khusus ya. Kalau untuk obat oral kan kita bisa gunakan sendiri, tapi kalau misalnya untuk injeksi itu harus memerlukan tenaga medis yang khusus seperti perawat atau bidan ya, yang sudah terampil. Kemudian secara ekonomis dia lebih mahal ya, jelas ya, lebih mahal. Kemudian kemungkinan terjadi infeksi pada bekas suntikan itu sudah jelas. Kemudian komponen obat suntik. Yang pertama ada bahan obat atau zat berkhasiat, kemudian ada bahan pembawa, bahan pembantu, kemudian wadah dan penutup ya. Untuk bahan obat itu harus memenuhi syarat yang tercantum sesuai dengan monografinya ya. Kemudian untuk bahan pembawa itu ada zat pembawa berair, ada zat pembawa tidak berair. Terus kalau untuk bahan pembantu itu ditambahkan pada pembuatan injeksi yang dimaksud untuk biasanya kan menambahkan pH, kemudian untuk mendapatkan larutan isotonis, kemudian untuk mendapatkan larutan isohidris atau isioni, kemudian sebagai zat bakterisid, sebagai pemati rasa atau setempat. Kemudian nanti untuk bahan-bahan daripada injeksi dan perhitungannya akan Ibu jelaskan di minggu berikutnya. Terima kasih.